Ya, selamat datang di channel saya Elektromania. Kali ini kita akan membuat cas aki motor dari trafo bekas. Nah, bahan-bahannya ya trafo bekas, sedikit kabel, satu buah dioda, dan yang lain-lain. Nah, ini trafo bekasnya. Nah, ini trafo bekas speaker aktif. Itu outputnya hanya 9 volt itu. Tapi bagian sekundernya terbakar sehingga akan kita gulung ulang untuk bisa mengecas aki. Kita buka dulu kalengnya semua kita buka. Nah, kita angkat tutupnya. Setelah itu kita pukul-pukul pakai palu, dipukul-pukul sampai semuanya kendor karena dia ada lemnya. Orang lagi rekam, jangan berisik aku. Setelah dipukul-pukul, selanjutnya nanti kita congkel pakai obeng yang ujungnya dibengkokkan. Nah, pakai obeng yang dibengkokkan, kita congkel seperti ini, congkel sampai semuanya habis, sampai nggak ada sisa lagi. Nah, setelah itu, sampai dia habis, nanti baru kita pukul sekali lagi. Nih, contohnya seperti ini. Nah, setelah sudah lepas semua kan, nah ini kita selanjutnya kita pukul lagi sekali lagi pakai obeng. Pukul depannya dulu yang pertama. Kita pukul keran yang pertama pakai obeng minus sampai dia keluar. Dipukul terus sampai dia keluar. Memang agak susah yang pertama. Biasanya yang pertama memang agak susah dibuka karena memang sangat lengket karena dia diselak ya, dilem ya. Nah, kita pukul. Kalau masih nggak mau ditarik, dipukul lagi, dipukul lagi. Susah ini, susah. Nah, dicongkel aja nggak mau nih. Nah, ini lengket. Kadang ada yang nggak mudah, kadang nggak susah. Nah, dipukul kanan kiri, dipukul di tengah, dipukul sekali lagi sampai dia keluar, ditarik sampai dia lepas. Nah, masih belum lepas. Diangkat lagi, dicongkel sampai dia lepas. Nah, dipukul sekali lagi kanan kirinya sampai dia agak turun, sampai kira-kira dia sudah kendor, baru bisa dilepas. Ditarik. Ya keras ya, ini ya keras ya. Sekali lagi ini kita tarik sekali. Nah, dicongkel seperti itu juga bisa, dicongkel ditarik paksa, lepas kan. Nah, kalau biasanya kalau sudah satu itu lepas, nanti selanjutnya itu agak mudah, sudah nggak sesusah yang pertama tadi lagi, tinggal ditarik-tarik tangan aja. Nah, dipukul-pukul dulu biar nanti lebih kendor lagi bukanya biar lebih enak. Tapi jangan terlalu kuat, jangan sampai nanti toke-toke ya, besinya lecet-lecet, nanti dia susah itu masang susunnya balik gak kencang nanti. Standar aja pukul, jangan terlalu kuat. Nah, kalau sudah lepas semua, sudah terbuka semua, selanjutnya kita akan lihat ini gulungannya, kita buka. Nah, kita buka selotipnya, buka sampai habis, nanti lihat kawatnya. Ini ternyata rusaknya kemarin itu setelah saya pertama nggak saya cek itu karena saya ganti speaker aktif punya orang, reparasi punya orang. Ternyata itu kawatnya nggak putus setelah saya tes pakai multitester. Ternyata itu cuma lepas di bagian solderan kabelnya aja itu. Jadi setelah dicek karena kawatnya memang aluminium, jadi ketika disolder dia nggak lengket dengan tembaganya itu sehingga dia lepas. Tapi saya sudah tanya ke orangnya mau diservis atau mau diganti baru, ya pelanggannya mintanya ganti baru, ganti trafo baru yang gulungan tembaga. Ya sudah, ini dia nggak mau lagi kasih saya rubah jadi trafo cas aki. Kalau sudah habis nanti diukur, ukurannya ini yang bawaannya ini 0,55. Nah, ini kawatnya kawat aluminium ya, sudah kita korek ya, sudah kita lihat ternyata kawatnya kawat aluminium. Nah, akan kita ganti dengan kawat 045 karena kita kan mau naikin voltnya, nanti takutnya kerannya tidak muat. Setelah itu kita ukur keran dalamnya, ukuran dalam luas penampangnya itu pakai sigmat. Kalau nggak punya sigmat pakai meteran boleh, kira-kira aja, nggak apa-apa. Setelah itu
Sudah dapat. Nah, ini rumusnya. Silahkan di pause, dilihat, dipelajari. Nah, setelah itu ini kawatnya 0,45 aluminium. Kita pakai kawat aluminium juga karena primernya juga aluminium. Jadi percuma aja kalau kita pakai tembaga. Nah, ini kawat aluminium. Nah, digulung terus. Ikuti arahnya. Tadi kita buka kan, kita buka mundur. Berarti sekarang kita gulungnya maju. Nah, kita gulung maju. Terus sampai selesai, digulung terus sampai selesai. Nah, selanjutnya kita gulung lagi sampai dia rapi semua. Total tadi yang di itu 165 liter. Nah, kalau udah kawatnya kita potong sebatas yang tadi sudah kita gulung hitungannya. Setelah itu sebelahnya yang AC sudah saya ganti juga kawatnya sekalian, soalnya tadi kan saya putus sampai habis itu, sampai sisa sedikit Pak ya masang, jadi saya ganti. Nah, ini kita lakban dulu pakai lakban kertas. Lakbannya kencang agar tidak getar. Nah, setelah kita lakban, nah kita kerik itu lapisan luarnya biar dia bisa menghantarkan listrik. Kalau nggak bisa menghantarkan listrik dia. Nah, kita klik sampai bersih, sampai nggak ada lagi catnya semua, kanan kiri dua-duanya. Nah, setelah itu kita ambil kabel, nanti kita sambung pakai kabel, kita lilit. Setelah kita lilit, karena ini kawat aluminium kan nggak bisa disolder, kita lilit dan kita lipat biar dia ngunci, sekedar agar dia tidak lepas jika ketarik. Nah, seperti ini, kita buang dulu setengah. Nah, setelah itu kita lipat bentuk U. Kita kencangkan. Nah, setelah itu disolder di titik pakai timah biar dia nggak lepas-lepas, biar nggak lari. Nah, disoldernya itu harus agus tebel biar digigit. Kalau nggak punya solder nggak apa-apa, dilihat juga nggak apa-apa. Yang penting isolasinya kencang agar dia nggak lepas. Nah, setelah itu kita pelintir gini ya biar dia lebih kencang, gitu biar dia nggak lepas, dia gigit di kabelnya itu. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam. Oke, kita selotip kembali satu lapis dulu. Nah, setelah itu kita lanjut sebelahnya lagi. Kita lilit juga seperti itu, sama lakukan seperti yang tadi saya ajarkan. Setelah itu nanti kita selotip juga dengan selotip kertas. Setelah itu selotipnya harus kencang ya, harus kuat ya, nanti dia nggak lepas lagi. Nah, sudah kencang seperti itu. Nah, selanjutnya kita susun kembali seperti tadi kita buka. Nah, ini sudah kita susun kembali, kita pasang kembali. Nggak usah dilem lagi, biar aja sudah disusun, kita pasang semua, kita rapikan lagi. Nah, selanjutnya kita cari dioda. Dioda ini dioda bekas power supply komputer. Ini saya dapat dari power supply komputer. Kalau kalian nggak ada, bisa beli di toko elektronik atau beli di toko saya, di toko online saya. Nanti saya kasih linknya di bawah. Atau mau pakai dioda apapun bisa, selain yang sejenis saja. Nah, yang di tengah itu, dua kaki di tengah itu AC input. Nah, itu boleh bolak-balik, nggak masalah. Kalian mau terbalik-balik nggak masalah. Kanan ke kiri, kiri ke kanan nggak masalah. Itu bakal sama aja fungsinya. Nah, kita solder. Sebelahnya lagi kita solder. Setelah kita solder, nah ini sampai dia kuat, nah, tunggu dia dingin. Nah, setelah itu kita solder kabel yang untuk kakinya di kanan kirinya. Itu ada plus sama minus. Yang plus itu api, yang minusnya itu massa. Nah, minus itu kabel hitam, yang plusnya kabel merah.
Nanti kita pasangkan ke aki juga seperti itu. Akinya yang plus yang merah, yang hitam yang masa. Nah, kita pakai kabel kecil aja boleh atau mau kabel agak besar juga boleh. Saya adanya kabel ini, jadi saya pakai kabel agak kecil. Kabel 0,75 mili. Tapi ini 0,75 mili yang KW-KW-an, jadi ukurannya kecil sekali. Nggak sampai, paling 0,3, 0,4 aja ini. Nah, yang masa kita solder ke masa, yang apinya kita solder ke api, ke plusnya, ke tambah plus. Nah, ini sudah jadi, sudah siap untuk ngecas aki. Tinggal kita colokin kabelnya ke listrik. Setelah itu kita ukur voltasenya. Ini dapatnya 17,8 volt, 17,9 volt sekitar itu ya. Nah, ini sudah bagus untuk ngecas aki karena memang voltase aki full itu sekitar 15 volt. Jadi dia akan ngecas terus sampai akinya penuh. Tuh, dapat 17,92. Nah, setelah itu kita ambil aki. Ini aki saya, aki motor yang saya pakai biasa untuk lampu cas di kamar. Nah, ini kebetulan sudah habis kosong. Jadi voltasenya tinggal berapa ya? Tinggal 12,4. Sudah lemah ya. Nah, kita cas lagi pakai alat ini. Kita pasang kabel masa ke kabel masa, kabel apinya ke kabel api. Jika kalian tidak punya testmeter atau multitester, kalian bisa lihat aja dari percikan api ketika kalian pasang kabelnya, maka akan ada percikan api, tandanya itu casnya sudah masuk, asal tidak terbalik. Nah, selanjutnya ini lihat kita sudah berhasil ngecas ya. Ini naik terus voltasenya, lihat tuh, 1462, 1463, 1464. Ini nanti kurang lebih sejam 2 jam penuh itulah. Kapasitas ngecasnya ini kurang lebih 2 ampere ya. Dan bisa dilihat dari aki kalian kalau transparan warnanya dia akan mendidih. Nah, ada gelembung-gelembung air gitu di dalam airnya. Seperti ini. Ya, sekian video dari saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and share ke teman kalian. Terima kasih.